Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nela Pahma dari D3 Asuransi Jiwa, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Basic Insurance atau asuransi dasar. Langsung saja kita ke videonya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian asuransi, macam-macam asuransi, prinsip-prinsip asuransi, bentuk asuransi jiwa, dan istilah-istilah dalam asuransi, dan kontrak asuransi. Let's go! Apa itu asuransi? Sebelumnya, kalian sudah ada yang tahu belum apakah itu asuransi? Kalau belum, yuk mari kita cari tahu selanjutnya. Pengertian asuransi, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perasuransian. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko, kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa tidak terduga. Lanjut, macam-macam asuransi. Apa aja sih? Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau meninggalnya terlalu lama. Yang kedua ada asuransi general atau asuransi kerugian, yaitu merupakan jenis asuransi yang memberi ganti rugi kepada seseorang pemilik asuransi yang kemudian disebut sebagai tertanggung yang menderita kerugian atas harta benda miliknya. Lanjut, di sini ada prinsip-prinsip asuransi. Ada berapa sih prinsip-prinsip asuransi yang kalian ketahui? Setahu saya, prinsip-prinsip asuransi itu ada 5. Yang pertama ada insurable interest, yaitu hubungan yang dapat diasuransikan seperti hubungan darah, kerja, sebab perjanjian, atau ketentuan perundang-undangan. Yang kedua ada proximate, yaitu penyebab utama atau terdekat yang terjadinya sebuah resiko. Yang ketiga, ada utmost good faith atau itikat baik. Ini prinsip yang berbunyi bahwa seseorang tertanggung wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggungkan kepada penanggung. Yang keempat, ada indemnity. Apa sih indemnity itu? Indemnity proses pengganti posisi atau kedudukan tertanggung pada keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kecelakaan atau kerugian. Yang kelima, ada kontribusi. Kontribusi yaitu hak setiap penanggung untuk memanggil penanggung lainnya, tetapi tidak harus bertanggung jawab secara sama terhadap biaya dari ganti rugi. Nah, di sini ada bentuk asuransi jiwa tradisional dan modern. Apa sih bentuk asuransi jiwa tradisional dan modern? Ini sama seperti halnya produk, yaitu ada produk yang pertama ada produk whole life. Dia termasuk ke dalam bentuk asuransi jiwa tradisional. Asuransi whole life ini atau asuransi jiwa seumur hidup, yang dimana gabungan antara manfaat polisnya hanya dibayarkan setelah kedua orang tertanggung polis tersebut meninggal dunia. Dan menyediakan pertanggungan seumur hidup tertanggung dengan 100 tahun dengan catatan semula premi telah dibayar lunas. Yang kedua ada produk term life, yaitu
dia masuk ke bentuk asuransi jiwa tradisional juga, yang dimana term life ini atau disebut dengan asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa yang memberikan manfaat kematian jika tertanggung meninggal dalam jangka waktu tertentu yang disebutkan dalam polis. Jangka waktunya itu policy term, yaitu masa pertanggungan. Selanjutnya ada endowment. Endowment juga termasuk ke dalam bentuk asuransi jiwa tradisional. Endowment atau asuransi dwiguna itu adalah proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu, sekaligus memberikan seluruh uang pertanggungan jika ia masih hidup pada masa akhir pertanggungannya. Dan terakhir ada produk unit link. Dia termasuk ke dalam bentuk asuransi jiwa modern. Karena kenapa sih asuransi link masuk ke dalam bentuk modern? Karena asuransi unit link ini dia jenis produknya asuransi jiwa yang menanggung resiko personal tertanggung dengan biaya asuransi yang diambil dari kumpulan investasi yang dilakukan oleh pemegang polis. Selanjutnya ada manfaat asuransi jiwa. Kenapa sih asuransi jiwa itu ada manfaatnya? Ya, setiap apapun itu pasti ada manfaatnya kan ya. Nah, manfaat asuransi jiwa ini, yang pertama ada manfaat meninggal. Manfaat meninggal ini untuk pengembalian premi, tetapi tidak semuanya. Bisa dikembalikan preminya, tetapi tidak bisa semuanya. Tuh. Yang kedua ada manfaat hidup. Manfaat hidup ini dapat uang pertanggungan. Yuk, sebelum kita ke lebih jauh membahas tentang asuransi, kita harus tahu dulu nih istilah-istilah dalam asuransi. Yang pertama ada pemegang polis atau bisa dibilang policy holder. Orang yang mengadakan perjanjian serta memiliki hak kewajiban membayar premi. Yang kedua ada tertanggung atau insured, yaitu objek atau orang yang atas jiwanya tertanggung. Yang ketiga ada ahli waris atau beneficiaris, yaitu orang yang berhak mendapat bagian dari harta warisannya. Yang keempat ada cash value atau uang tunai, yaitu sejumlah uang yang dijamin akan dibayarkan kepada pemegang polis apabila pemegang polis membatalkan polisnya. Masih dengan istilah-istilah lain dalam asuransi. Yang kelima itu ada kondisi di mana pemegang polis sudah tidak mampu membayar premi, to surrender. Yang keenam ada anti-seleksi atau anti-selection, yaitu kecenderungan orang yang memiliki risiko lebih tinggi untuk dapat asuransi. Nah, yang terakhir ada SPAJ. Apa sih itu SPAJ? SPAJ itu singkatannya Surat Permintaan Asuransi Jiwa, yang dimana berisi data diri calon nasabah yang ingin mengajukan asuransi jiwanya. Lalu, di sini ada kontrak dalam asuransi. Loh, kok kontrak dalam asuransi nyambung ke asuransi ya? Karena di asuransi juga membutuhkan kontrak. Apa itu kontrak? Kontrak suatu persetujuan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Dan kontrak juga terdapat 3 legal status of contract atau bisa dibilang status hukum kontrak dalam perasuransian. Yang pertama ada valid contract. Suatu kontrak yang dapat dipaksa secara hukum dengan memenuhi syarat hukum. Yang kedua ada void contract.
kurang persyaratan hukum atau tidak memaksakan hukum. Yang ketiga ada foldable contract, yaitu salah satu pihaknya berhak untuk menolak, akan tetapi pihak lain terikat oleh kontrak. Inilah legal status of contract. Nah, mengapa kita harus berasuransi? Kenapa yuk? Ada yang tahu kah? Nih, kenapa kita harus berasuransi? Balik lagi ke pengertian asuransi. Itu untuk melindungi dari terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehilangan yang tidak terduga. Dengan kita yang berasuransi itu, karena kan hidup kita terus berjalan. Tanpa kita tidak ketahui, musibah datang di saat yang tidak pasti. Sampai kita pernah merasa sangat putus asa dan berpikir, saya akan melakukan apapun agar musibah ini berlalu. Nah, di saat seperti inilah perlindungan asuransi akan merubah hidup Anda. Misalnya ketika kalian sakit atau tertimpa musibah seperti kecelakaan, asuransi kesehatan ini akan menanggung biaya pengobatan kalian gitu. Yang kedua misalnya untuk asuransi jiwa ya, bisa aja keluarga kalian yang ditinggalkan akan menerima uang pertanggungan sebagai salah satu jalan untuk melanjutkan hidupnya. Jadi, harus kita perlu ketahui, asuransi dapat kita katakan sebagai jaringan pengaman bagi Anda, kita semua, yang dimana asuransi akan berguna untuk meminimalisir dampak dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, serta rasa aman yang ditawarkan perusahaan asuransi. Ini tentunya akan membuat Anda menjalani hidupnya lebih tenang. Lanjut lagi yuk. Contoh perlindungan terhadap asuransi kesehatan. Kenapa sih saya pengen gitu memberikan contoh perlindungan terhadap asuransi kesehatan? Karena kan sekarang lagi pandemi lagi mulai meningkat begitu. Terus jenis-jenis penyakit yang sekarang ini kan sering bermunculan tanpa kita tidak ketahui. Terus serta penularannya yang dapat terjadi kapan saja. Kalau misalnya kita memiliki asuransi kesehatan, tentu akan mengurangi rasa cemas kita. Mengapa mengapa kita perlu asuransi kesehatan? Karena asuransi kesehatan ini akan menyediakan dan memberikan bantuan finansial jika terjadi keadaan medis yang mendesak, terburu-buru, dan yang seperti kita semua ketahui kan, bahwa biaya perawatan medis itu bukanlah hal yang murah, mahal sekali. Selain untuk mengurangi risiko akan meledaknya biaya rumah sakit, asuransi kesehatan juga akan memberikan kita semua pelayanan dan perawatan medis yang berkualitas. Pentingnya berasuransi. Sebelum itu saya mau tanya, pentingnya berasuransi itu apa sih? Pentingnya berasuransi nih ya, yang saya pahami. Kan kita di kehidupan Anda atau kita harus pahami dulu nih sejak dini, karena asuransi itu merupakan salah satu hal yang membantu hidup Anda jika Anda mengalami suatu masalah. Bahkan saat ini, misal Anda dapat dengan mudah menemukan beberapa jenis asuransi yang menawarkan berbagai manfaat.
Apa aja sih manfaatnya? Bisa juga manfaat pentingnya asuransi untuk mengcover kesehatan, manfaat pentingnya meminimalkan kerugian yang terjadi melalui asuransi terhadap Anda kan. Terus, pentingnya manfaat asuransi untuk investasi, tuh. Lalu ada pentingnya pengelolaan uang melalui asuransi. Nah, jadi mulai sekarang ayo daftarkan diri Anda dengan berasuransi. Karena asuransi itu tidak merugikan Anda, tapi asuransi itu menguntungkan hidup Anda dan keluarga Anda. Jadi jangan lagi ya menunda asuransi. Meskipun pentingnya asuransi sudah jelas dibahas, yang sudah saya bahas tadi, masih banyak orang yang menunda untuk membeli polis asuransi. Padahal ya, dengan memiliki polis asuransi, kita atau Anda dapat dengan mudah mencegah berbagai kerugian finansial yang terjadi pada diri Anda dan keluarga Anda. Jadi, jika Anda merupakan seseorang yang peduli dengan diri Anda, keluarga Anda, maka Anda harus mulai mendaftarkan diri sebagai nasabah asuransi karena akan ada berbagai manfaat yang akan Anda dapatkan melalui pentingnya asuransi bagi kehidupan Anda di kemudian hari. Thank you. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat literasi asuransi. Salam, salam, salam.